Jadi, latar belakang dan kronologinya adalah kasus ini mencuat sejak 2018 lalu. 1.000 lebih warga Surabaya dan sekitarnya menjadi korban. Mereka sudah membayar hampir 100%, tapi belum menerima unit apartemen yang dijanjikan. Mereka marah kepada manajemen perseroan selaku pihak yang bertanggung jawab atas proyek yang dijual oleh Sipoa Group. Pihaknya menggunakan sistem pembayaran yang terbilang unik. Konsumen mulai membayar cicilan 700.000 selama 40 bulan, sehingga totalnya menjadi 28 juta rupiah. Konsumen awalnya tertarik untuk membeli apartemen Sipoa di kawasan Tambak Osuwaru, Sidoarjo karena harga yang miring. Harganya per hunian mulai dari 185 sampai 190 juta dan 210 juta. Selain itu, para konsumen tertarik lantaran juga ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Salah satu korban mengatakan dirinya sudah membayar 71 juta. Sesuai kesepakatan awal tahun 2016 sudah ada penyerahan. Namun, saat dicek di lokasi, tanah masih kosong. Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua P2S Yulia warga Jalan Klampes Jaya. Mengaku bersama keluarga saya membeli 7 unit apartemen dengan total harga 900 juta. Ujar Yulia kepada Radar Surabaya. Dari jumlah total itu, Yulia baru membayar 30%-nya. Namun, hingga Desember 2017, hal itu tidak ada kejelasan. Bahkan, beberapa korban dari Sidoarjo juga hanya menerima janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yaitu pelanggaran etika yang terjadi. PT Sipoa Group ini melakukan kesalahan terkait kasus penipuan dan penggelapan uang jual beli apartemen Sipoa di Surabaya. Kasus penipuan yang dilakukan PT Sipoa Group ini memakan korban yang cukup banyak dengan nilai uang yang cukup besar. Dua bos PT Sipoa Group, Budi Santoso dan Kelemen Soekarno Chandra, dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Surabaya. Dalam surat tuntutan itu, kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 378 dan pasal 372 Jo 55 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa merugikan para konsumen apartemen Royal Avatar World (RAW) atau Sipoa Group serta menghilangkan kepercayaan publik terhadap para pengembang properti. Yang ketiga yaitu hikmah yang diperoleh. Perusahaan akan berjalan dengan harmonis dan damai jika semuanya berjalan dengan etika bisnis yang kuat. Sebuah perusahaan juga akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Perusahaan akan dikatakan sukses jika mampu menerapkan etika sesuai kaidah bisnis yang berlaku. Yang mana perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis seperti prinsip kejujuran, yang mana harus melaksanakan perjanjian dan kontrak sebelumnya, sehingga jika sebuah perusahaan rusak reputasinya, maka perusahaan tersebut tidak akan dipercaya lagi oleh konsumennya. Kesimpulan dari kasus penipuan penjualan unit apartemen Sipoa di Surabaya disebabkan oleh sikap ketidakjujuran dan kurangnya tanggung jawab atas perjanjian kontrak yang dijanjikan kepada konsumennya, sehingga banyak menjadi korban dalam kasus penipuan unit apartemen tersebut. Akibat dari kasus tersebut, pelaku terjerat dengan hukuman penjara, dan dari kejadian tersebut dapat memberikan teguran secara tidak langsung kepada PT Sipoa Group. PT Sipoa Group seharusnya lebih menerapkan etika bisnis seperti sikap bertanggung jawab dan jujur yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah perusahaan.